Pernahkah kamu mendengar seseorang bernyanyi di pinggir jalan? Suaranya serak, nadanya mungkin tidak sempurna, tapi terasa jujur, suara yang tidak sekadar ingin didengar, tapi sebenarnya sedang memanggil pertolongan di trotoar kecil kota Bekasi. Suara itu sering terdengar, bukan dari speaker besar, bukan dari panggung megah, tapi dari seorang lelaki muda dengan kaos lusuh bertuliskan RSPAD, tubuh kurus, wajah lelah, dan gitar yang sudah mulai retak di lehernya. Namanya Basilika. Usianya 27 tahun, seorang sarjana yang dulu sempat kerja kantoran, tapi memilih keluar untuk merawat ayahnya yang sakit-sakitan. Tak banyak orang tahu kenapa ia memilih turun ke jalan. Tapi setiap hari, Basilika memeluk gitarnya seakan sedang memeluk beban hidupnya dan menyanyikan lagu-lagu lama agar ia tidak lupa rasanya jadi manusia. Orang-orang berlalu. Ada yang melempar receh, ada yang hanya melirik tanpa peduli, ada pula yang menghina. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya jadi pengamen juga, tapi di balik wajah letihnya, tersembunyi sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang. Keikhlasan, dan dari suara pelan yang ia nyanyikan setiap hari, kelak dunia akan mendengarnya lebih keras dari sebelumnya. Dan dari sinilah, kisahnya dimulai bukan dari panggung, tapi dari jalanan kecil yang sering dilupakan banyak orang. Setiap orang yang melihat Basilika di trotoar Bekasi, hanya melihat lelaki kurus yang memetik gitar. Mereka tidak tahu, di rumah kontrakan sempit di ujung gang, ada seorang ayah yang terbaring lemah menunggu anaknya pulang. Sejak ibunya pergi bertahun lalu, hanya Basilika yang bertahan di sisi ayahnya. Waktu teman-temannya sibuk mengejar jabatan dan gaji besar, Basilika justru memilih berhenti dari pekerjaan tetapnya demi menjaga satu-satunya orang yang masih memanggilnya anak. Kadang ia ingin menyerah. Gaji pengamen jelas tak cukup. Kadang uang untuk obat ayahnya kalah dengan biaya makan harian. Tapi Basilika belajar satu hal. Kalau hati sudah ikhlas, sempitnya dompet tidak membuat sempit dada. Setiap pagi, ia suapi ayahnya bubur. Siangnya ia keluar rumah dengan gitar digendong, menapaki aspal Bekasi yang panas. Dan malamnya, pulang membawa beberapa lembar ribuan yang cukup untuk esok. Mungkin orang melihatnya gagal, tapi bagi Basilika, ini caranya bertahan jadi manusia. Menjaga ayahnya, sambil menjaga mimpinya sendiri, tetap hidup di jalanan. Pernah suatu sore, Basilika sedang memetik gitar di depan minimarket. Suaranya pelan, membawakan lagu nostalgia, lagu yang dulu dinyanyikan ibunya sebelum pergi. Seorang lelaki muda turun dari motor matic, membuka helm, lalu menatap Basilika dari atas ke bawah. Dengan nada sinis, dia tertawa kecil. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, Bang? Ujung-ujungnya ngamen juga ya. Percuma kuliah kalau ujungnya di jalan. Kalimat itu menampar Basilika lebih keras daripada terik matahari siang itu. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu tetap melanjutkan lagu. Hatinya berbisik, kalau kamu tahu kenapa aku di sini, mungkin kamu akan malu pada dirimu sendiri. Basilika pulang malam itu dengan sisa uang receh dan dada yang sesak. Di rumah, ayahnya menatapnya dengan mata sayu. Capek, Lis? Tanya sang ayah. Basilika hanya menjawab pelan. Enggak ya. Capeknya hilang kalau lihat bapak masih bisa senyum. Malam itu, Basilika tidur sambil memeluk gitar, yakin hinaan hari ini akan berganti tepuk tangan suatu saat nanti. Titik balik Basilika datang bukan dari panggung besar, tapi dari sebuah video pendek di TikTok. Seorang pengguna bernama Erobadon Rapu iseng merekam Basilika bernyanyi di pinggir jalan. Tidak ada setting mewah, tidak ada lighting profesional, hanya Basilika, gitar tuanya, suara seraknya, dan sepenggal lirik yang menusuk hati. Dalam semalam, video itu menembus ribuan share, komentar membanjiri. Siapa dia? Kenapa bisa kuliah tapi ngamen? Bagaimana cara bantu? Mendadak Basilika jadi viral. Orang-orang mulai mengirim donasi. Beberapa mengajak collab, beberapa datang langsung memberi semangat. Bagi Basilika, viral bukan soal popularitas, tapi cara semesta mempertemukannya dengan orang-orang baik yang peduli. Dari sumbangan receh di jalan, kini ia punya cukup biaya untuk membeli obat ayahnya, bahkan menabung sedikit demi sedikit. Malam-malam, Basilika mulai percaya. Mungkin suaranya yang dulu diabaikan jalanan, kini didengar semesta lebih jauh lagi. Setelah viral, Basilika tak mendadak kaya. Jalanan tetap jadi panggungnya. Tapi kali ini, ia tak merasa sendirian. Setiap kali dia menyanyi, orang-orang datang. Beberapa berhenti, merekam, menyelipkan uang lebih banyak dari biasanya. Beberapa menepuk bahunya, berbisik, "Terima kasih sudah mengingatkan, Bang. Kita masih harus sayang sama orang tua."
Ayahnya mulai dapat perawatan lebih layak. Obat mahal perlahan terbeli. Basilika tahu ini bukan kemenangan instan. Ini hanya hadiah kecil dari kesabaran panjang. Ia masih berjalan pulang malam, menenteng gitar yang semakin tua, tapi langkahnya lebih ringan. Dan di kepalanya, mimpi-mimpi baru mulai tumbuh. Ia ingin melanjutkan kuliah, bukan demi gelar, tapi demi menepati janji pada almarhumah ibunya. Kamu harus sekolah setinggi yang kamu bisa. Dan di trotoar itulah, Basilika menulis ulang takdirnya. Satu lagu, satu langkah, satu doa setiap malam. Suatu pagi, Basilika mendaftar kuliah S2 di kampus swasta di Bekasi. Uang pendaftaran didapat dari donasi orang-orang yang tergerak lewat TikTok. Saat menandatangani formulir, matanya berkaca-kaca. Ia ingat hari-hari di mana makan sehari sekalipun terasa mewah. Dan kini, ia akan duduk lagi di bangku kuliah, belajar lagi, sambil tetap menjaga ayahnya yang makin rapuh. Basilika tak meninggalkan gitarnya. Ia tetap turun ke jalan, bernyanyi, meski sudah viral. Buatnya, jalanan bukan aib. Jalanan justru saksi siapa dia sebenarnya. Setiap nada yang keluar dari petikan gitarnya adalah doa panjang. Agar ayahnya sembuh, agar langkahnya tetap kuat, agar stigma pengamen jalanan berubah jadi pejuang kehidupan. Di balik lagu sederhana yang ia bawa di trotoar, Basilika membawa pesan. Kadang yang dipanggil orang kecil justru punya mimpi paling besar. Hari-hari Basilika kini berjalan dalam dua dunia. Pagi sampai siang, ia duduk di bangku kampus, mencatat, berdiskusi, berdebat soal teori yang kadang terasa jauh dari trotoar. Tapi sore menjelang senja, ia kembali ke jalan, menggantungkan gitar di bahu, membuka tas lusuhnya di depan minimarket atau persimpangan. Mahasiswa di siang hari, pengamen di malam hari, ada yang mencibir. Malu amat S2, tapi ngamen. Basilika hanya tersenyum. Malu baginya bukan soal nyanyi di jalan, tapi kalau harus melihat ayahnya tergeletak tanpa perawatan. Setiap bait lagu yang Basilika nyanyikan pelan di bawah lampu jalanan adalah doa yang ia bisikan untuk ayahnya yang menua, untuk dirinya sendiri yang lelah, untuk mimpi-mimpi yang dulu nyaris tenggelam. Kadang lewat lirik, Basilika belajar menyembuhkan dirinya sendiri. Suara serak yang dulu diabaikan orang, kini jadi pengingat. Kadang rezeki datang bukan dari panggung megah, tapi dari hati yang rela merendah. Dan nada-nada sederhana yang tulus dikirim ke langit. Tak disangka, video Basilika terus berputar di timeline orang-orang. Liputan-liputan mulai datang. Dari media online, portal berita, hingga YouTuber yang penasaran siapa pengamen berkacamata yang katanya S2 tapi masih di jalanan. Beberapa stasiun TV mengundangnya tampil. Awalnya Basilika ragu. Ia terbiasa bicara lewat lagu, bukan mikrofon studio, tapi di panggung kecil di balik kamera. Basilika bercerita tentang ayahnya, tentang kenapa ia turun ke jalan, tentang bagaimana sepotong lagu bisa menunda lapar dan menumbuhkan mimpi. Setelah tampil di TV, banyak yang menawarkan bantuan. Ada yang mengulurkan pekerjaan, ada yang ingin membiayai kuliah penuh, tapi Basilika menolak setengahnya. Ia mau tetap di jalan, bukan karena cinta pada kerasnya aspal, tapi karena disitulah ia merasa dekat dengan orang-orang kecil lain yang sering dilupakan. Buat Basilika, panggung terbesarnya bukan studio mewah, tapi trotoar, tempat di mana suara serak bisa lebih jujur dari tepuk tangan penonton. Basilika mengajarkan kita bahwa tidak semua yang di jalanan itu kalah. Tidak semua yang mengamen itu malas bekerja. Dari Basilika, kita belajar bahwa tanggung jawab kadang butuh pengorbanan. Ia bisa saja duduk nyaman di kantor berase, tapi ayahnya akan terbaring sendirian. Pelajaran pertama, merawat orang tua adalah panggung kemuliaan terbesar. Meski di mata orang lain kamu hanya pengamen jalanan. Pelajaran kedua, ilmu tinggi tidak sia-sia. Selama hati tetap mau membumi. Basilika kuliah bukan untuk gelar mewah, tapi untuk memperkaya batin, agar suatu hari nanti bisa mengajar orang-orang jalanan lain bermimpi lebih tinggi. Pelajaran ketiga, keikhlasan adalah senjata orang kecil. Dengan keikhlasan, Basilika viral, bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan. Dan di dunia yang bising oleh suara palsu, orang seperti Basilika jadi oase kejujuran yang menenangkan. Kini Basilika masih berdiri di trotoar Bekasi, tetap dengan gitar tuanya. Bedanya, orang tak lagi hanya lewat. Mereka berhenti, mendengar, memotret, bahkan mengulurkan doa. Ayahnya masih terbaring di rumah, tapi dengan obat yang lebih layak. Mimpi S2-nya sedang ditulis di bangku kampus. Dan Basilika tahu, selama ia masih bernyanyi, harapan tidak akan pernah benar-benar mati. Bagi Basilika,
Suara seraknya bukan sekadar cara bertahan. Itu caranya mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap orang kecil, ada hati besar yang kadang hanya butuh didengar. Kalau kamu suka kisah nyata seperti ini, tolong bantu sebarkan cerita Basilika. Tulis di komentar apa pelajaran yang kamu petik dari jalanannya. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus merangkai kisah-kisah hangat dari jalanan ke layar, dari hati ke hati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya dari Balik Kisah.